Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Hari ini kita melanjutkan berbincang masalah steam boiler part 3. Bagian ketiga, di mana bagian 2 kemarin kita sudah ngomong bersama tentang pembagian ketel menurut fungsi, yaitu ketel induk dan ketel luap bantu. Kemudian kita juga sudah ngomong tentang penggolongan ketel luap ditinjau dari konstruksinya, yaitu ketel pipa api dan ketel pipa air. Kita mengulang sedikit ya tentang apa yang sudah kita bahas kemarin. Ya, kalau kemarin kita ngomong tentang ketel pipa air, jenisnya Babcock and Wilcox (BNW). Nah, sekarang kita ketemu dengan sama-sama ketel pipa air yang juga biasa dipergunakan sebagai ketel luap induk, main steam boiler, yaitu ketel luap Foster Wheeler. Di sini nampak jelas steam drum. Di dalam steam drum dilengkapi dengan appendages, kemudian ada economizer, yaitu pemanas awal sebelum air masuk ke sistem pemanasan. Dia harus dipanasi dulu sehingga mempercepat penguapannya. Kemudian uap yang terjadi dari penguapan awal ini bentuknya masih uap jenuh yang belum bisa dipergunakan untuk memutar turbin ya, atau yang sifatnya panas tinggi sehingga perlu dipanas lanjutkan di superheater. Di sana Anda bisa lihat pipa masuk superheater, kemudian pipa-pipa superheater yang dapat pemanasan langsung dari burner, kemudian keluarnya, sehingga keluar dari ketel, keluar dari steam drum, itu adalah yang keluar dari superheater yang disebut superheated steam ya. Anda lihat juga di sana selain steam drum tempat terkumpulnya, tempat terjadinya penguapan, terkumpulnya uap, juga di bawah ada drum kecil, yaitu mud drum. Ada serangkaian pipa yang juga disebut pipa generated pipe, yaitu untuk membuat sirkulasi air yang sudah dididihkan kemudian menjadi uap mendidih ke atas ya. Oke, ini adalah ketel uap pipa air, jenisnya Foster Wheeler. Kalau kemarin Babcock dan Wilcox. Sementara kalau kemarin kita juga sudah ngomong tentang contoh pipa api. Ini sekali lagi kita lihat ada pipa api jenis Cochrane dan satunya Scott ya. Ini semuanya pipa api yang bekerja di darat. Seperti yang tadi juga bekerja di darat, artinya untuk mendidihkan air, untuk mendidihkan dan menghasilkan uap, kita menggunakan memasak airnya, mendidihkan airnya pakai pembakaran bahan bakar ya, oil fired boiler.
Jadi ini juga demikian, yang baik yang Cochrane maupun yang Scott. Ya, oke, kita lanjut sekarang agar kita tahu gambarannya, ya, tentang sirkulasi. Kemarin sudah sekilas, ini kita ulangin lagi supaya Anda benar-benar memahami pakemnya, bahwa dari bahwa ketel adalah sebuah bejana untuk menghasilkan uap bertekanan lebih dari 1 atmosfer dengan cara memanaskan air, mendidihkan air melalui pembakaran bahan bakar, sehingga ketel harus diisi air terlebih dahulu. Ketel diisi air dari deaerator tank. Kalau kemarin kita ngomong hot well, nah sekarang deaerator tank. Deaerator tank ini ketinggian airnya bisa dilihat di gelas penduga. Kemudian dari situ masuk ke economizer dulu. Economizer itu seperti kemarin kita terangkan adalah alat untuk memanas awal. Pemanasannya dilakukan oleh gas panas setelah keluar dari susunan pipa-pipa, ya. Di sana air keluar dari pemanas awal atau economizer menjadi air panas. Economizer dalam hal ini adalah membuat ekonomis pemakaian bahan bakar, ekonomis waktu, karena dengan dipanasi lebih dahulu maka mempersingkat proses penguapannya. Ya, uap air yang sudah panas melalui feed pump kemudian dialirkan ke ketel, ke badan ketel, ya, dari bagian bawah di luar pipa-pipa. Ya, ketinggiannya akan bisa dilihat di gelas penduga. Begitu masuk, lihat di gelas penduga. Kebetulan di sini nggak kelihatan gelas penduganya. Nah, setelah jadi, maka ada unit burner. Unit burner itu, sebagaimana yang kita terangkan kemarin, ada menggunakan teori segitiga api. Bahwa harus ada bahan bakar, ada udara, O2, ya, dan ada pemantiknya, pemanas, yaitu elektroda. Bahan bakarnya diambil dari tangki, karena ini pakem, karena ini simulasi, maka ini kita lihat dasar-dasarnya saja. Ya. Kemudian uap yang terjadi, uap yang dihasilkan dari pendidian yang dilakukan oleh burner di furnace di ruang dapur ini, dapur api ini, menjadi uap, tapi uapnya pasti bersifat jenuh. Uap jenuh ini belum bisa dipergunakan untuk muter semacam turbin, ya. Oleh karena itu uapnya perlu dipanas lanjutin, seperti yang tadi dipanas lanjutin. Pemanas selanjutnya adanya di saluran cerobong, dia yang menerima sisa panas yang terlebih dahulu yang keluar dari kumpulan pipa-pipa dalam ketel itu tadi, ya. Uap yang sudah kering disebut uap superheated atau superheated steam, kering, ya, nggak ada lagi kandungan cairannya. Baru dipergunakan untuk muter turbin. Nah, turbin yang diputar ini akhirnya dengan asnya dia memutar generator. Ya, sementara untuk steam yang jenuh bisa dipergunakan untuk muter-muter pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, sementara untuk turbin dia harus menggunakan superheated steam. Ya, telah dipergunakan untuk muter turbin, kalor atau panas yang terkandung di dalam uap menurun, menjadilah uap bekas. Uap bekas ini tidak boleh dibuang, karena kalau dibuang berapa ton air yang harus diisikan di dalam sistem ini.
maka uap bekas ini didaur ulang, diembunkan kembali, dicairkan kembali lewat proses pengembunan, lewat proses kondensasi, lewat proses condensation. Di mana? Di kondensor. Ya, di kondensor panas diambil oleh air laut, media pengembun, menjadilah cairan. Cairannya disebut kondensat. Maka air kondensat ini nantinya bisa ditampung di hot well atau bisa ditampung di hot well-nya kondensor sendiri, tapi setelah jadi cairan melalui pompa kondensat ya dikembalikan ke deaerator tank. Ya, dari deaerator tank kembali ke melalui feed pump masuk ke ketel kembali. Inilah pakem. Seperti kemarin pakemnya ini. Habis dari ketel mesti ke penggunaan. Habis dari penggunaan mesti bentuknya uap bekas mesti di kondensor. Habis di kondensor kembali melalui pompa masuk ke hot well atau deaerator tank. Dari deaerator tank lewat feed pump masuk ke sistem boilernya. Oke? Ya. Kita ngomong tentang ketel yang dibakar. Ketel yang masak airnya, ketel yang mendidihkan airnya menggunakan bantuan pembakaran bahan bakar. Ya. Kita masih ingat pada saat kita menerangkan tentang heat balance bahwa bahan bakar yang dibakar secara sempurna untuk pembakaran di mesin induk itu maunya 100% tenaga panasnya dipakai untuk muter baling-baling. Ya, kalau untuk mesin induk. Kalau untuk mesin bantu 100% pengennya dipakai untuk muter generator. Tapi hal ini tidak mungkin karena adanya kerugian panas lewat radiasi, kerugian panas lewat gas buang, bahwa peristiwa pembuangan pembilasan itu panasnya masih mengandung kalor yang tinggi, ya, tenaga panas, tenaga termal yang tinggi. Maka dari sisi mesin induknya memang kerugian. Tapi dari instalasi kapalnya, hal ini harus dimanfaatkan. Jangan terbuang sia-sia. Ya, terbuang sia-sia. Oleh karena itu, sebagaimana juga kerugian untuk pendingin yang kemarin kita ngomong tentang freshwater generator, maka untuk loss of exhaust gas, kerugian panas yang lewat gas buang juga harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan sebagai apa? Dimanfaatkan untuk muter turbinnya turbocharge. Ya, habis itu masih punya tenaga tinggi, dipakailah untuk buat uap. Kalau tadi kita ngomong tentang pembuatan uap dengan jalan mendidihkan air pakai pembakaran bahan bakar, ini nggak pakai bahan bakar lagi, tapi memanfaatkan yang dibuang, memanfaatkan kerugian, ya, dipakai untuk membuat ketel, membuat uap, karena ketelnya dipakai di sistem mesin induk dengan menggunakan gas buang, maka disebut ketel gas buang, exhaust gas boiler. Ya, oke, ini semuanya kita udah ngomong kemarin. Maka sekarang kita akan lihat ini tadi yang kita ceritakan tadi, kerugian panas yang keluar lewat gas buang karena masih mengandung tenaga panas yang tinggi, dipakai untuk muter turbocharge. Ya, turbocharge dalam hal ini untuk muter kompresor
atau blower untuk menambah jumlah O2 yang nantinya dipakai pembakaran di dalam mesin sehingga tenaganya optimal. Ya, keluar dari turbocharge, dia masih punya tenaga tinggi. Daripada dibuang tenaga tinggi tersebut, tenaga panas yang tinggi tersebut dipergunakanlah untuk membuat uap melalui sebuah ketel. Karena ketelnya, seperti tadi kita sudah terangkan, itu dipanaskan, mendidihkannya menggunakan gas buang, maka disebut ketel uap gas buang. Ya. Exhaust gas boiler. Oke, jadi tahu ada ketel yang dibakar, ada ketel yang pakai gas. Kita lanjutkan. Ini adalah ketel gas buang yang tadi alurnya sudah kita terangkan. Yang sebelah kanan itu kalau tertutup begitu itu, ya. Kalau dibuka atau transparan, maka isinya ketel gas buang itu adalah koil-koil. Yang lengkap ada 3 koil. Yang berhubungan langsung pertama kali dengan panasnya gas buang yang keluar dari mesin induk, itu panas, itu adalah koilnya superheater. Berkurang panasnya, di tengah dipergunakan koil yang kedua, yaitu koil pembuat uap evaporator. Ya. Sementara yang panasnya sudah mulai menurun, dipakai oleh koil ketiga yang berfungsi sebagai economizer, pemanas awal. Ya, itu ada pemanas awal, evaporator, dan superheater. Kalau cuma ada 2 koil, itu sebagai economizer dan superheater. Oke, Mas, yang tadi nanya, yang waktu itu nanya tentang ini adalah ketel gas buang, exhaust gas boiler. Sementara yang tadi adalah oil fired boiler, karena menggunakan untuk mendidihkan airnya menggunakan pembakaran bahan bakar. Oke, kita pelan-pelan maju lagi. Nah, ini adalah hubungan antara ketel yang dibakar, oil fired boiler, yang bekerjanya di pelabuhan, sehingga ketel yang semacam ini sering juga disebut ketel pelabuhan atau harbor boiler. Ya, ini bekerjanya dengan menggunakan pembakaran bahan bakar. Sementara kalau sudah jalan nanti, menggunakan ketel gas buang atau exhaust gas boiler. Bagaimana cara ininya? Ya, yang jelas keluar dari steam drum di ketel pelabuhan itu pada saat belum menggunakan ketel gas buang, yang keluar adalah saturated steam. Ya, uap jenuh hanya bisa digunakan untuk pompa-pompa, pemanas-pemanas, dan lain-lainnya. Sementara untuk turbin, dia belum boleh dan belum bisa. Dia harus uap kering. Maka yang cabang ke atas, yang ke kiri ke saturated steam, yang satunya turun ke bawah ke superheater. Superheater yang ada di ketel yang tadi kita jelaskan juga. Ya, ada superheater. Baru superheated steam atau uap panas lanjut ini dipergunakan, yang ke kanan adalah untuk dipakai turbo generator genset, tapi generator setnya bukan diesel tapi turbin. Bagaimana kalau sudah jalan kapalnya? Sudah jalan kapalnya, ketel pelabuhan dipakai untuk nampung uapnya. Ya. Sementara air di ketel tetap masuknya adalah dari inlet feed, ya, feed inlet atau saluran masuk pakai pompa biasa, tapi di situ
nanti dengan pompa sirkulasi dinaikkan ke atas. Ya, jadi ada pompa dinaikkan ke atas dalam rangka economizer, memanaskan ulang. Ya, maaf, ada suara tuk 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 tuk, mudah-mudahan nggak terganggu ya. Ini studio saya ada dilewati tuk 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 tuk. Mudah-mudahan studio saya makin bagus sehingga kedap suara. Ya, inilah disirkulasikan, namanya pompa sirkulasi, berarti dia mensirkulasikan air yang masuk ke steam drum, kemudian turun lewat pipa-pipa generate, ya, lalu naik ke atas ke coil, karena ini cuma ada 2 coil, kalau tadi ada 3, nah sekarang cuma ada 2, maka coilnya adalah coil economizer untuk pemanas awal, supaya dia masuk lagi. Itu apa? Bentuknya sudah panas, masuk ke steam drum bentuknya panas. Ya, jadi 2 kali masuk. Yang satu adalah pemasukan awal, sementara kemudian setelah itu baru disirkulasikan melalui economizer. Setelah panas, terulang. Kalau tadi dihasilkan oleh ketel pakai bahan bakar, sekarang dengan ketel gas bekas ini, uap yang terjadi yaitu masih bentuknya saturated steam, yang saturated dipakai untuk menjalankan pompa-pompa, sementara untuk yang turbin, lihat ke atas, lihat di gambar, cabang yang ke kanan, ya, itu naik ke atas ke superheater. Dari superheater artinya apa? Saturated steam atau uap jenuh tadi dipanas lanjutin, disuperheatingkan. Maka jadilah superheated steam, jadilah uap panas lanjut yang kemudian dipakai untuk menggerakkan, memutar, mengoperasikan turbin generator set, ya, genset yang digerakkan oleh turbin. Ya, jadi ini yang beliau yang nanya, yang dimaksud dengan exhaust gas boiler dan oil fired boiler. Jadi ketel pelabuhan hanya dipakai sebagai penampung uap dan tempat mensirkulasikan. Sementara yang bekerja membuat uap itu adalah ketel gas buangnya, mulai dari economizer sampai ke superheater. Yang nampak di sini hanya economizer sama superheater. Nah, barangkali nanti kita akan ketemu yang lengkap. Oke, mudah-mudahan bisa nangkep. Kita lanjut. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara ketel pelabuhan atau harbor boiler atau oil fired boiler dengan ketel gas buang, exhaust gas boiler. Nah, di sana nampak di dalam exhaust gas boilernya yang dididihkan airnya oleh gas buang ada 3 koil. Koil yang bersentuhan langsung dari awal yang panasnya masih tinggi adalah superheated coil, superheater coil, yang membuat uap jenuh menjadi uap kering. Yang panasnya sudah menurun, di tengah itu adalah evaporator, penguap, alat untuk merubah cairan menjadi uap, tapi uapnya masih jenuh. Sementara yang paling atas adalah coil economizer, pemanas awal, ya. Dari tangkinya air ketel melalui pompa
dipompakan ke economizer. Nah, kalau ini apa namanya di kapal. Kalau di darat dia dipompakan ke economizer juga di ketelnya. Ya, di ketel ada economizer. Kemudian dari economizer ke evaporator. Biasanya kalau di ketel darat, sometimes ada evaporator, tapi sering tidak adanya, maka dari situ nanti langsung ada superheater. Economizer, superheater. Nah, di situ ada. Pada saat di pelabuhan, Anda lihat naik keluar itu adalah apa? Uap jenuh yang kalau kita teruskan, ke atas kemudian belok kanan ada 2, itu adalah untuk pompa-pompa untuk pemanas-pemanas. Kemudian yang sebelah kiri, kalau kita teruskan adalah ke superheaternya gas buang, tapi kalau di darat pada saat kapalnya berhenti, maka sebelum ke atas ada cabang ke bawah, itu adalah cabang yang ke superheaternya ketel. Ya. Dari situ dia naik untuk ke generator set, ya, turbin generator TG yang ada bulatan putih, ya. Oke. Kemudian setelah muter, nah di situ juga nampak di bawah ada gelas penduga. Jadi air tidak ada di ketinggian air tetap dilihatnya di ketel darat, ketel pelabuhan, oil fired boiler. Nah, dia dibakar, kalau di darat oleh burner. Ini ada susunan bahan bakarnya juga ada. Di situ ada berlaku segitiga api, harus ada udaranya cukup, ada bahan bakarnya yang cukup dan pemanasannya yang cukup, maka terjadi pembakaran yang sempurna sehingga tidak keluar asap ketel. Ya. Iya. Kemudian dari pompa-pompa, dari pemanas-pemanas, selama dia bekerja, selama dia mengalir, alirannya itu karena adanya udara yang lebih dingin dari di pipa-pipa, maka sepanjang perjalanannya dia menjadi kondensat. Tidak perlu pakai kondensor, dia sudah jadi kondensat sendiri. Sementara yang untuk generator set, turbin generator, menggunakan kondensor yang nanti larinya ke bawah. Ya, ada tulisan TG, turbo generator, ya, itu masuk, itu sesudah keluar dari kondensor jadi satu dengan kondensat lain yang tertampung di dalam bak yang bisa kelihatan cairannya. Jadi ada pipa-pipa keluar dari mana akan kelihatan di situ. Nanti keluar dari situ sama-sama menuju ke hot well. Ya. Dari hot well masuk kembali ke pompa, masuk kembali ini di sini. Dalam hal situasinya bagus, tidak ada bocor, maka secara teoritis air tidak bertambah, tidak berkurang. Tetapi di dalam kenyataan di lapangan ada bocor, ada penguapan, ada drain dan sebagainya, sehingga perlu tambahan air. Maka disiapkan air tangki air penambahan khusus untuk ketel. Karena air ketel ini mempunyai kualitas yang harus kita jaga. Jangan sampai dia membuat kerak, jangan sampai dia membuat korosi. Oke? Mas yang tanya sudah tahu mana oil firing boiler dan mana exhaust gas boiler dan bagaimana hubungannya. Ada economizer, ada evaporator, ada superheater. Yang superheated steam
uapnya kering dipakai untuk muter turbin. Sementara yang tidak melalui superheater, yang disebut uap jenuh, dipakai untuk keperluan-keperluan lain, termasuk pemanas-pemanas. Oke, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan tentang apa yang dia tanyakan, apa yang Anda tanyakan. Namun besok saya masih mau ngomong tentang secara bertahap tentang apendasis. Dalam hal ini yang paling penting yang Anda ketahui adalah klep keamanan, safety valve, atau juga barangkali disebut relief valve, tapi yang paling benar adalah safety valve. Kemudian gelas penduga, karena dua-dua ini sangat menentukan. Ya, oke, kita ketemu sampai besok dalam perbincangan mengenai katup keamanan, safety valve, dan side glass atau gelas penduga. Ya, mudah-mudahan bisa memahami. Kalau nggak bisa pahami, tanya sama admin. Ketemu besok dengan situasi kondisi yang sehat dan tentunya lebih cerdas. Salam dari Lilin Tua.